Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bu Novi. Kali ini kita akan belajar tentang komponen program bimbingan dan konseling. Sebelumnya, kita sudah belajar bersama tentang strateginya ya. Sebenarnya ini agak saya switch ya, teman-teman. Karena memang tidak masalah kita belajar strategi dulu, lalu kita akan belajar tentang komponen program BK, begitu. Nah, di dalam strategi yang sudah kita pelajari kemarin ada banyak ya, ada sekitar 14 strategi, di mana nanti kita saat ini kita akan belajar tentang komponen program, dan di komponen program ini teman-teman nantinya juga akan memanfaatkan strategi-strategi yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Komponen program ada 4 ya teman-teman, ada layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, ada juga layanan responsif, dan juga layanan, yang terakhir adalah dukungan sistem, begitu. Kita akan belajar satu persatu dimulai dari layanan dasar. Layanan dasar ini merupakan proses pemberian bantuan secara klasikal atau kelompok yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis dalam rangka mengembangkan kemampuan penyesuaian diri yang efektif sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan. Namanya saja layanan dasar ya, jadi memang topik-topik yang diangkat pun juga yang dasar ya. Jadi ini ditujukan untuk semua siswa tanpa terkecuali, baik itu yang punya masalah tentang ini ataupun tidak. Dan di layanan dasar sendiri sebenarnya lebih ke arah preventif ya teman-teman. Jadi misalnya saja di sekolah itu belum ada kasus tentang bullying ya, belum ada kasus tentang perundungan. Nah, konselor bisa membuat semacam seminar mungkin ya untuk orang tua ya, atau untuk siswanya tentang perundungan. Apa saja sih efek samping atau dampak negatif dari perundungan ini atau hal-hal lain yang memang dirasa ini sebagai preventif atau pencegahan begitu. Tujuannya apa saja? Yang jelas tujuannya supaya ini ya siswa ya, konselor membantu siswa untuk bisa memiliki kesadaran atau pemahaman tentang diri dan lingkungannya. Bisa dari pendidikan, pekerjaan, sosial, budaya, dan agama. Nah, kalau teman-teman tahu, mungkin ini ya pada saat ospek ya, atau eh, sekarang namanya kalau di sekolahan itu MPLS ya teman-teman, masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi di situ juga termasuk salah satu layanan dasar. Jadi tujuannya untuk si siswa baru ini punya pemahaman yang baru tentang lingkungannya begitu. Selain itu, mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau tingkah laku lagi yang layak bagi penyesuaian diri dan lingkungannya. Seperti do and done gitu ya. Apa sih yang harus mereka lakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan di lingkungan baru itu begitu. Lalu, tujuan dari layanan dasar ini juga mampu memenuhi kebutuhan dirinya dan mampu mengatasi masalah-masalahnya sendiri. Harapannya kan memandirikan ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sehingga tidak sedikit-sedikit datang ke konselor untuk membantu menyelesaikan masalah. Ya kalau masalahnya berbeda sih nggak apa-apa ya. Kalau masalahnya sama, intinya adalah sama, tapi dia tidak bisa menyelesaikan. Berarti kan ya harus dievaluasi ya. Tujuan yang berikutnya adalah mampu mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya. Terus, untuk layanan peminatan dan perencanaan individual, teman-teman semuanya, secara khusus layanan ini ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan sesuai dengan minat, bakat, dan atau kemampuan akademik dalam sekelompok mata pelajaran keilmuan maupun kemampuan dalam bidang keahlian, program keahlian, dan paket keahlian. Nah, teman-teman semuanya, kalau teman-teman ketahui, contoh layanan dari peminatan dan perencanaan individual adalah pengenalan jenis pekerjaan, pengenalan ekstrakurikuler, tes bakat minat. Biasanya ini di kelas 1 SMA ya, sudah mulai diberikan tes bakat minat atau kelas 3 SMP begitu. Itu guru BK bisa kolaborasi dengan lembaga tes psikotes tentunya ya, untuk tes bakat minat ini. Terus yang berikutnya
tentang sekolah lanjutan ya, kelas 6 yang mau kelas 1 SMP MTS, kelas 3 SMP MTS yang mau ke SMA atau sederajat begitu. Jadi konselor memberikan informasi-informasi tentang sekolah lanjutan. Sebenarnya tidak hanya layanan informasi ya yang diberikan. Jadi kita kalau ngomongin strategi di dalam layanan peminatan dan perencanaan individual ini bisa kita gunakan strateginya adalah kemarin apa teman-teman? Layanan informasi ya, ada layanan informasi, ada juga kolaborasi ya nanti untuk tes bakat minat, ada juga konseling individu ataupun konseling kelompok begitu. Jadi kita guru BK itu memungkinkan untuk bisa konseling tentang karir begitu. Jadi ada konseling karir. Pilihan peminatan. Kalau dulu mungkin teman-teman kelas 1 SMA atau aliyah ya sudah ada pilihan peminatan. Masih sama ya. Seingat saya sih sejak tahun 2013 karena pada saat itu saya kebetulan PPL di salah satu SMA yang menjadi pilot project untuk K13 ini dan memang ini adalah gawe besarnya dari guru BK terkait dengan pilihan peminatan ini begitu. Dan lain sebagainya yang terkait dengan ini ya layanan peminatan dan juga perencanaan individual. Bisa saja misalnya dia masuk ke kelas-kelas tertentu ya, akselerasi misalnya, masuk ke perguruan tinggi begitu, atau karir ya, atau pilihan pekerjaan. Tujuannya apa sih di layanan ini? Tujuannya adalah sebagai upaya memfasilitasi siswa untuk merencanakan. Jadi kita rencanakan dulu. Setelah merencanakan, jangan lupa untuk memonitor ya, supaya kita tahu nih apa yang sudah berjalan atau yang belum berjalan begitu. Dan tidak lupa mengelola rencananya, baik itu pendidikan, baik itu karir, dan pengembangan pribadi sosial oleh dirinya sendiri begitu. Selanjutnya kita akan belajar tentang layanan responsif. Layanan ini cukup berbeda dengan dua layanan yang lain. Kalau layanan dasar dan peminatan memang lebih umum ya teman-teman semuanya. Kalau di layanan responsif ini ditujukan untuk siswa-siswa yang memerlukan pertolongan dengan segera begitu. Jadi ya memang harus segera diselesaikan permasalahan mereka dan biasanya memang konseli ya yang datang ke konselor. Tapi kalaupun mereka tidak mau datang ke konselor, konselor bisa saja memanggil si konseli, bisa saja atas saran dari wali kelas atau guru mata pelajaran, sehingga kita bisa memanggil mereka pendekatan dan seterusnya untuk membantu menyelesaikan permasalahan mereka. Strategi layanan responsif yang bisa digunakan antara lain bisa menggunakan konseling individu, konseling kelompok, konsultasi, kolaborasi, kunjungan rumah atau home visit, dan juga referral. Nah, ada pertanyaan mungkin ya, apakah dari ke-14 strategi yang sudah digunakan gitu ya, atau yang sudah dibahas di minggu lalu, apakah semuanya harus dijalankan Bu Novi? Gimana nih, dijalankan nggak? Iya, benar banget teman-teman. Jadi memang ke-14-nya ini tidak harus semuanya dijalankan. Seperti ini nih contohnya, kunjungan rumah atau home visit. Kalau tidak ada kasus yang memang diperlukan untuk kunjungan rumah, ya kita nggak perlu kunjungan ke rumah konseli. Ya kalau sekedar apa ya silaturahmi sih nggak apa-apa. Cuman kunjungan rumah di sini kan sebenarnya untuk membantu menyelesaikan permasalahan ya. Jadi kalau kunjungan rumah ya hanya untuk silaturahmi saja, ya monggo itu belum termasuk dari kunjungan rumah begitu. Selain itu bisa saja referral ya, tidak semua kasus kita referral. Ada beberapa kasus yang memang harus direferral, mungkin ke psikolog, mungkin ke BNN ya, atau mungkin ke apa namanya Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak mungkin, atau banyak yang bisa kita ini ya kita alih tangankan kasusnya begitu. Dan ini tentu tidak semua kasus bisa kita referral. Jadi ada beberapa kasus-kasus tertentu yang memang sangat mungkin atau sangat membutuhkan kita berkolaborasi dengan ahli lain. Nah, ini adalah yang terakhir, teman-teman, dukungan sistem. Dan di dukungan sistem ini juga yang paling unik ya dari ketiga yang lainnya. Yaitu dukungan sistem ini untuk guru BK. Kenapa khusus untuk guru BK? Jadi,
Di dalam dukungan sistem ini merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, teman-teman. Tidak hanya manajemen saja sih ya, ada tata kerja, infrastruktur, dan pengembangan kemampuan profesional konselor secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada siswa atau memfasilitasi kelancaran perkembangan siswa dan mendukung efektivitas dan juga efisiensi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Contoh kegiatannya apa saja? Konselor bisa menyelenggarakan program kerjasama. Konselor juga bisa berpartisipasi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan di satuan pendidikan, di sekolahannya begitu ya. Terus konselor juga dapat melakukan penelitian dan pengembangan, bisa bekerja sama dengan konselor di sekolah lain atau dengan dosen-dosen ya dari beberapa perguruan tinggi begitu. Konselor juga disarankan untuk mengikuti pendidikan dan juga pelatihan, mengikuti workshop juga sangat penting ya, konsultasi dan kolaborasi dengan kepala sekolah dan atau pemangku kebijakan lainnya, sehingga kepala sekolah ataupun pemangku kebijakan juga tahu kinerja konselor seperti apa dan ada kemajuan atau tidak dari kinerja konselor tersebut begitu. Tujuannya untuk apa kegiatan-kegiatan itu semuanya? Tujuannya adalah mendorong meningkatnya kualitas layanan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh konselor kepada konseli ataupun rekan-rekan kerjanya. Sampai di sini, terima kasih semuanya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, menambah khazanah keilmuan, dan ambil yang baiknya saja ya, yang jelek tinggalkan. Selamat melanjutkan aktivitas, dan jangan lupa juga teman-teman bisa menyaksikan materi-materi yang lain yang ada di YouTube ini. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.